Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Mas guys dan Mbak guys, masih dengan pembahasan yang sama dengan video sebelumnya ya, yaitu lingkaran. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan titik terhadap lingkaran yang berpusat 0,0. Nah, di sini sudah saya gambarkan lingkaran, oh iya, namanya belum saya tulis. Lingkaran L yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, seperti itu ya. Misalkan saya punya titik di sini ya, yaitu titik x, y ya. Kemudian di sini juga titiknya x, y. Kemudian ada titik juga di sini yaitu x, y ya. Berdasarkan gambar kita bisa langsung mengetahui kedudukan titik-titik tersebut terhadap lingkaran ya. Ada yang di luar, ini di luar, ini di dalam, dan ini terletak pada lingkaran. Akan tetapi bagaimana kalau misalkan hanya diberikan persamaan lingkaran tanpa diketahui lingkaran bentuknya seperti apa dan suatu titik. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Nah, di sini akan kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau menentukan posisi titik terhadap suatu lingkaran itu ada dua cara atau dua metode. Yang pertama dengan mensubstitusi langsung. Jadi mensubstitusi titik yang ditanyakan kedudukannya ke dalam persamaan lingkaran gitu Mas guys, Mbak guys ya. Misalkan seperti ini. Oh iya, sebelum ke contoh, ada ketentuan yang harus kita patuhi, harus kita pegang, yaitu ada tiga. Pertama, apabila x kuadrat plus y kuadrat itu lebih dari r kuadrat, maka kedudukan titik ada di luar lingkaran. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka titik itu berada pada lingkaran ya. Yang ketiga, apabila x kuadrat plus y kuadrat kurang dari r kuadrat, maka titiknya di dalam lingkaran. Nah, seperti itu ketentuannya. Jadi ada tiga ketentuan yang harus kita pegang, harus kita taati, harus kita patuhi. Nah, sekarang ke contoh soalnya ya. Nah, misalkan diketahui ya, contoh diketahui titik P koordinatnya 2,3. Nah, kemudian lingkaran L koordinatnya x kuadrat plus y kuadrat, persamaannya ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8. Bagaimana kedudukan titik P terhadap titik L, terhadap lingkaran L, salah terus. Nah, sekarang kita substitusikan. Nah, kita anggap ini sebagai x ya, dan ini sebagai y-nya. Jadi kita substitusikan ke sini ke lingkarannya, maka berapa ini? 2 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 8. Kemudian 2 kuadrat berapa? 4. 3 kuadrat 9 sama dengan 8. Nah, terus hasilnya 13. Ternyata 13 itu tidak sama dengan, tapi apa? Lebih dari 13 lebih dari 8. Kita kembali ke aturannya ya, ke ketentuan ini. Apabila x kuadrat plus y kuadrat lebih dari r kuadrat, maka kesimpulannya adalah titik P ini ya, titik P terhadap lingkaran itu berada di luar. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, contoh yang kedua. Diketahui titik M koordinatnya -1,6 dan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 40. Nah, langsung kita substitusikan ya. Gimana jadinya? -1 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 40. Terus ini -1 kuadrat 1 tambah 36 sama dengan 40. Nah, hasilnya 37. Nah, 37 itu kurang dari 40.
Nah, 37 itu hasil dari substitusi. Kalau 40-nya adalah R kuadrat ya. Ini 40 ini adalah R kuadratnya. Ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Apabila nilai X kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari R kuadrat, maka kesimpulannya titik M di mana nih? Di luar, pada, apa di dalam? Berarti di dalam ya. Di dalam. Nah, seperti itu ya. Jadi metode yang pertama adalah substitusi. Nah, caranya seperti tadi. Oke, untuk metode yang kedua adalah membandingkan D dengan R nih Mas guys, Mbak guys ya. Apa itu D, apa itu R? Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. R itu adalah jari-jari. Lalu apa itu D? D itu adalah jarak antara titik yang diketahui di soal dengan pusat lingkaran. Nah, ini kalau yang di luar jari-jarinya, maksud saya D-nya ya, D-nya lebih besar dari R. Kalau yang di dalam, nah ini jarak titik ke pusat itu lebih kecil daripada R. Nah, kemudian yang terletak pada lingkaran itu sama. Nah, kita bisa tuliskan. Nah, ketentuannya sama dengan yang tadi, juga ada ketentuannya. Apabila nilai D kurang dari R, ya berarti yang kasus yang ini yang di dalam kan, berarti D-nya kurang dari R, maka titiknya di dalam lingkaran. Ya, yang kedua, apabila D sama dengan R, maka ini kondisi yang ini, maka titiknya terletak pada lingkaran, gitu ya. Kemudian yang ketiga, apabila D lebih dari R, maka posisi titiknya berada di luar lingkaran. Nah, ini juga yang harus kita pegang ya, kita kita jadikan patokan. Kemudian misalkan contoh soalnya ya, contoh soal yang pertama, tentukan kedudukan titik P akar 3, min 1 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, kita pertama harus tahu dulu mana R-nya ya, karena kan akan kita bandingkan ya enggak. Nah, yang pertama R. Nah, ini kan R kuadrat ya. Berarti kalau R kuadrat ini sama dengan 4, maka R sama dengan 2 gitu kan. R sama dengan 2. Kemudian kita cari D. D itu bagaimana rumusnya? Sebenarnya D itu adalah jarak 2 titik, maka bisa kita gunakan rumus ini, akar. Nah, ini kan berarti X dikurangi pusat, berarti X dikurangi A kuadrat plus Y kurangi B kuadrat, seperti ini. Nah, berhubung pusatnya ini adalah 0,0, maka bisa kita ringkas menjadi X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kan 0, 0 ya kan, hasilnya kan juga X kuadrat plus Y kuadrat. Langsung kita substitusikan ke sini, akar 3 kuadrat ya plus min 1 kuadrat, hasilnya berapa? Akar 3 tambah 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Nah, karena nilai D sama dengan nilai R ya, maka kesimpulannya gimana? Oh, ini berarti titiknya berada di lingkaran, terletak pada lingkaran gitu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan titik M koordinatnya 2,3 dan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan misalkan 20 ya. Nah, bisa kita cari R-nya dulu. R-nya berapa ini? Nah, R-nya adalah akar 20 atau 2 akar 5. Nah, seperti ini. Kita cari D-nya. Ya, untuk mencari D pada lingkaran yang berpusat 0,0, kita cukup pakai rumus ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kenapa seperti ini? Nah, karena ini tadi pembahasan ini ya. Langsung kita substitusi, akar berapa? 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Oke, akar 13 sama akar 20 perbandingannya lebih kecil yang mana?
akar 20 sama akar 13, ya lebih kecil yang akar 13 ya. Kesimpulannya bagaimana nih Mas guys, Mbak guys? Kesimpulannya berarti titik M ini berada di mana? Berada di dalam lingkaran, gitu ya. Berarti titik M terletak di dalam lingkaran L. Baik, jadi seperti itu pembahasan kita dalam video kali ini. Pembahasan yang lain bisa kalian tonton di video yang lain. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.